Kayak kalau langsung niki Pak. Set gajah. Gajah. Nggih. Bapak posisikan. Oh, Pak. Wih, ada. Iya. Mas. Pakai sehat. Sinampuro ulang tahun Kapten ini. Tapi yang sudah siapkan untuk saya Bapak. Bapak izin. Kakinya nih Pak, Pak Sekda. Ini ide saya. Bapak di belakang nih Bapak. Ini orisinil ide saya nih, bikin patung gajah. Ya. Tahu maksud saya bikin patung gajah lu? Ini lah dek, ini yang lah mudah Pak. Oke, pasti nyari contoh. Pak perintah Bapak. Zaman Pak Sepanji kayaknya Pak. Sepanji ya, mana Sepanji dia? Pak Panji. Ini ada pematung nih. Pak. Ya, ini ada pematungnya. Ya Pak Panji dia. Panji Pak. Panji dari doa saya dulu punya konsep dulu zaman dulu itu oleh. Nah ini kan dulu gini ceritanya, filosofi saya dulu itu Mario sama ini kan puri, anggap ini bencingan masuk puri biar ada orang yang menjaga gajah. Gajah ini kan binatang bijaksana. Itu maksudnya ada nilainya gajah sing ngawur kayak baru tahu konsep. Iya, baru masuk. Ketemu yang punya ide, Kalau di pewayangan kan Ganesha dia. Kalau di gini gajah dia. Biar bijaksana, bijaksana dan setia menjalankan dharma demi rakyat. Udah satu mawang, satu gitu loh. Ayo. Kejar ya. Pak Camat saya suruh nanti Camat Tabanan membukukan. Pak Camat Tabanan. Itu ada yang ngejoh gonyo. Yang berkepentingan. Pak Camat Tabanan. Udah campur enggak benar kan? Ini ya, benar ya. Ini Pak Camat. Ini caranya. Enggak. Aduh. Anda ini orang-orang kalau dekat dengan Bapak tuh jaraknya harus 2 meter. Benar apa omongan tuh kalau saya lewat ya. Saya lewat ya kan gitu sih. Nah, mumpung Bapak, apa Pak omongan rekam itu maksudnya. Pak Urip rekam karena saya ngai buku ya. Bocor Pak. Bocor. Posan itu kan bit. Asal benda Pak nyatu itu loh. Harus bawa mana? Sebagai pintu masuk puri. Menjaga pintu puri harus berangkat dari pikiran bijaksana. Mudah-mudahan benar. Ini tak boleh di-chat ini. Ya, kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis semeton suara Tabanan. Hari ini hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Diampik Suta kembali menjumpai semeton suara Tabanan dalam rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Tabanan di dalam menyambut peringatan HUT Kota Tabanan yang ke-529 yang jatuh nanti pada tanggal 29 November tahun 2022. Biar semua ada seperti tempat di hadapan HP atau layar HP semeton suara Tabanan. Saat ini Bupati Tabanan didampingi Wakil Bupati Tabanan dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Tabanan tengah mengecat patung gajah secara simbolis, mengecat patung gajah yang ada di Jalan Batur di pusat kota Tabanan. Jadi satu paket untuk apa namanya? Kegiatan mengecat secara simbolis yang dilakukan oleh Bupati Tabanan, Bapak Dr. Kemanggede Sanjaya, ini merupakan kegiatan untuk mempercantik kota Tabanan yang
telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Di antaranya adalah mengecat trotoar dan kemudian patung-patung yang menghiasi beberapa titik kota Tabanan juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Baik, Semeton Suara Tabanan, dalam rangkaian menyambut HUT Kota Tabanan yang ke-529, selain melaksanakan atau mempercantik tata wajah kota di Kabupaten Tabanan, memang beberapa hari belakangan Kabupaten Tabanan, tepatnya Kota Tabanan, didera atau memang mengalami permasalahan sampah yang luar biasa. Namun dari pantauan Suara Tabanan, di beberapa titik yang sempat menjadi tumpukan atau luberan sampah, dari pantauan Suara Tabanan dalam perjalanan dari arah barat, terutama di titik terminal persiapan, di pojok persiapan yang juga sempat menjadi tumpukan sampah, terpantau pada hari ini sudah tampak bersih, dan di beberapa ruas-ruas jalan, terutama di atas trotoar, sampah-sampah juga tampaknya sudah mulai berkurang. Dan dari konfirmasi yang sempat Suara Tabanan lakukan dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Gusti Putu Ekayana, bahwa Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk membersihkan sampah-sampah yang sempat viral di media sosial. Dan bahkan Bupati Tabanan, Bapak Dr. Komang Gede Sanjaya, kemarin pada hari Senin tanggal 31 Oktober langsung memimpin rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tabanan, termasuk seluruh perbekal yang ada di Kecamatan Tabanan, maksud saya, dan juga di Kecamatan Kediri. Bupati Sanjaya dalam rapat koordinasi kemarin secara tegas menghimbau kepada pimpinan OPD, terutama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dibantu dengan OPD-OPD lain untuk bersinergi membantu untuk membersihkan atau menjaga kebersihan kota, terutama menjaga permasalahan sampah, karena permasalahan sampah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Setelah usai melaksanakan pengecatan pada patung gajah yang ada persis di depan Bank BPD Cabang Tabanan, sekarang Bupati Tabanan dan juga Wakil Bupati Tabanan mengecat kembali trotoar yang ada di sepanjang jalan Danau Batur di Simpang 4 Catur Muka di pusat Kota Tabanan. Kenang-kenangan tanggal 1. Iya. Tanggal 1 November. Tidak lanjut ke Hah? yang di Kota Denpasar yang Apanya? yang Kota Denpasar. MOU. Jangan lewat ini Purnomo ini, nggak boleh. Ya bagus, baru bagus. Ya lanjutin. Ayo semua. Teman-teman maju. Siapanya boleh maju. Ya, sekarang lanjutkan. Ya, gitu. Awas hitam putih nanti. Ciri-ciri tidak bisa ngecat tangannya banyak ini. Banyak cek. Hah? Bagus sekali. Wih bagus, langsung perangkat Bimani karena tanggal 4 kan di Jakarta kita Pak Wali Kota juga ya. Udah PU dulu Pak, budget PU kemarin yang yang di grup tadi teman-teman berangkat solusinya awas laptop paling ya udah berapa lama Was Lanabi. Ya.
Selamat pagi Pak Bupati. Ayo dok. Dalam menyambut HUT Kota ke-529, apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan Pak dalam percantik kota ini Pak? Kita menyambut hari ulang tahun Kota Tabanan yang ke-529, Ibu Kota dengan nama Ibu Kota Singgasana. Jadi gimana kita melaksanakan kegiatan ini dengan riang gembira, sukaria, riang gembira. Namanya ulang tahun kan harus bersukacita. Nah, salah satunya bagaimana kalau kita di rumah nih ya, kalau ulang tahun kan belikan anak, umpamanya anak ulang tahun nih, membelikan anak baju baru, sepatu baru, hadiah baru, balon-balon baru. Kita juga di Kabupaten Tabanan demikian, seperti modelnya seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita benahilah wajah kota. Jadi urusan kebersihan ini bukan urusan hanya kepala UPD, tapi bagaimana kita memberikan edukasi, contoh kepada masyarakat, bagaimana kita juga ikut membersihkan kota ini, mempercantik wajahnya dengan ngecat trotoar, pasang bendera, ngecat patung, banyak yang kita bisa lakukan. Bersih pasar kita nanti, dan semua OPD terlibat, dari staf, kepala dinas, kepala bagian, semua terlibat. Tujuannya mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan suasana kebatinan yang riang gembira, dengan sukaria, senang, happy, gembira. Kita lihat sendiri nuansanya beda. Nah, kita coba nuansa berbeda. Stungkare pasca COVID ini menuju endemi, kita membangkitkan juga sektor ekonomi dengan cara seperti ini. Nah, dengan kita rame-rame ke sini di jantung kota, kita ngecat trotoar, kita ngecat patung, bersih-bersih pasar. Jadi kita juga belusuan nanti masuk ke pasar. Kita beli daluman, kita beli jajan pasar, beli apalah, pegawai begini banyaknya datang rame-rame juga untuk meningkatkan sektor perekonomian di pasar. Sehingga pedagang-pedagang juga merasa happy kedatangan kita di sini. Nah, gimana merekatkan hati kita, ASN ini, pegawai kita dengan masyarakat, caranya dengan aktivitas. Kalau kita formal datang ke pasar pasti agak segan lah antara pedagang dengan pejabat. Tapi kalau seperti sekarang dengan konsep merakyat, kita datang dengan santai, sukaria, dengan penuh dengan sukacita, beli, bersilaturahim. Rakyat itu kan juga akan happy melaksanakan kegiatan ini, karena puncaknya nanti tanggal 29 November, kita awali dari tanggal 1 ini, November ini. Bersih-bersih, pasang bendera, pasang billboard, baliho, apapun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga puncaknya nanti betul-betul dirasakan oleh semua komponen. Bukan saja masyarakat di kota, tapi seluruh kecamatan, desa, Kabupaten Tabanan ini bisa menikmati, menyambut hari ulang jadinya Kota Tabanan yang ke-529 ini dengan Ibu Kota Singgasana. Iya Pak, ini satu lagi Pak, persoalan sampah kemarin sempat booming Pak, sempat viral, dan ini juga sudah ditangani secara terpadu oleh jajaran Bapak. Terus ke depan kira-kira seperti apa Pak, sehingga sampah itu tidak terulang lagi membludak di Kota Tabanan Pak? Bicara sampah kan dari dulu lah kita tidak habis-habis ya, dunia lah. Tapi kita di Tabanan kan berusaha bagaimana menangani sampah ini dengan baik. Caranya, konsepnya ketika ada kejadian kemarin air limbah, banjir dan segala macam, termasuk membeludaknya juga sampah di Kabupaten Tabanan, ini kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat bagus sekali buat kita di Kabupaten Tabanan untuk mengintrospeksi diri bagaimana memanage tata kelola sampah yang baik. Nah, salah satunya ketika kita rakor bersama kemarin, jajaran semua, sekda UPD terkait, plus kepala desa, semua ikut. Nah, ternyata ada pola penanganan sampah yang sangat bagus di Kabupaten Tabanan. Salah satu adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kita kalau bicara sampah di Tabanan, kita tangani secara jangka pendek dulu. Nah, jangka pendeknya kita temukan polanya. Jangka pendek, satu, tempat-tempat pembuangan sampah dulu kita inventaris kemarin, ternyata masih ada beberapa tempat yang memang bisa disiapkan untuk membuang sampah. Kedua juga armadanya, ternyata ada beberapa armada juga sudah diorganize oleh dinas LH
untuk bagaimana mengangkut satu sampah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua juga alat berat. Nah, alat berat ini kan rusak di Kabupaten Tabanan, maklumlah usianya udah tua, udah panjang. Nah, ini juga menjadi atensi. Nah, kita juga membuat solusi kemarin. Kalau memang alatnya ini rusak, bagaimana ada solusinya? Apakah kita sewa dulu, ataukah kita ada hubungan antar kabupaten ke provinsi? Sudah dilakukan dengan baik. Nah, kita penataannya. Kemarin juga saya atensi sehingga tidak kelihatan jorok di tempat-tempat strategis di ibu kota ini maupun di beberapa desa. Di tempat-tempat strategis, jangan menyediakan tempat-tempat sampah. Jangan. Logikanya ya, kayak kita nih di rumah. Ada meja, kalau banyak dikasih aspa, pasti orang ada peluang untuk merokok dan lain-lain. Kalau udah nggak kasih aspa, orang tidak akan merokok. Nah, sama juga, kalau semakin banyak di kota ini jajalin tempat-tempat sampah, orang dari bukan orang asli, bukan orang di setempat, tapi orang dari luar kecamatan, luar desa datang buang sampah. Itu sudah banyak rekamannya. Nah, kita menghindari hal itu. Saya instruksikan kemarin. Saya minta Pak Sekda bagaimana penanganan sampah ini dikelola dengan baik. Kalau bisa bukan hanya Dinas LH saja yang bertanggung jawab terhadap sampah. Semua OPD, semua membantu pemikirannya, gagasannya, sistemnya, semua membantu sehingga seperti Bapak Asul lah, semua OPD. Bagaimana kita juga bermimpi di Tabanan ini, bagaimana tahun depan Tabanan ini bebas dari sampah. Tabanan ini menjadi Tabanan bersih dari semua sampah yang ada. Itu harapan kita. Iya, baik. Terima kasih Bapak Bupati Tabanan, Bapak Dr. Kemang Gede Sanjaya. Baik, semetan suara Tabanan. Nah, demikian tadi bincang saya berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Kemang Gede Sanjaya di dalam mempercantik kota Tabanan dalam rangkaian juga menyambut peringatan Hari Kota Tabanan yang ke-529 yang jatuh pada tanggal 29 November tahun 2022 tahun ini. Baik, semetan suara Tabanan. Saya Parindra Suta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.